Hello guys, good morning. Let me introduce myself. My name is Dinur Cahyati. I'm from at SMKN 36 Jakarta, majoring in Computer and Network Engineering. Today, I will share about my activities at PT Intra Kopenta. Enjoy the video. Begitu alarm berbunyi, hal pertama yang harus dilakukan adalah minum air putih. Ini penting untuk mengganti cairan yang hilang selama kita tidur. Setelah ambil handuk, saya bergegas untuk pergi mandi. Setelah mandi dan bersih-bersih, hati dan pikiran jadi lebih tenang. Saya tunaikan kewajiban sholat subuh dan berdoa. Berdoa itu bukan hanya meminta, tapi charge energi buat menghadapi hari. Dilanjut dengan membaca Al-Quran 10-15 menit saja sudah cukup. Yang penting kita rutin. Kalau good, ingat penampilan itu juga bagian dari profesionalisme sewaktu PKL. Kita harus menunjukkan kesan yang baik. Semua sudah beres, tas sudah siap, penampilan rapi. Sekarang waktunya berangkat. Jangan sampai telat ya. Kedisiplinan kita adalah kunci sukses PKL. Semoga perjalanan lancar dan selamat sampai tujuan. Sampai bertemu di Intra Kopenta. Wish me luck guys. Dan saya sudah sampai di PT Intra Kopenta. Dilanjut dengan absensi terlebih dahulu. Sekarang kita masuk dan menuju ke ruangan. Sebagai perusahaan terbuka atau TBK, PT INTA berdiri di atas landasan hukum yang kokoh, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Landasan ini memastikan semua kegiatan dari distribusi alat berat hingga jasa pertambangan berjalan sesuai regulasi negara. Untuk menjaga kualitas dan efisiensi, semua operasional di PT Intra Kopenta Tbk diatur ketat oleh peraturan perusahaan dan standar operasional prosedur. SOP ini menjadi panduan wajib bagi seluruh karyawan mulai dari kegiatan workshop hingga administrasi kantor. Struktur organisasi perusahaan ini dirancang untuk mendukung 5 lini bisnis utama, yaitu alat berat, jasa pertambangan, konstruksi, engineering, dan pembangkit listrik. Pembagian divisi yang jelas ini memastikan setiap lini bisnis dapat bekerja sinergis dan terkoordinasi. Sebelum memulai PKL pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebelum memulai hari-hari produktif, penting untuk menjaga kebugaran jasmani. Saya selalu menyempatkan waktu 5-10 menit untuk melakukan peregangan atau pemanasan singkat. Latihan singkat ini tidak hanya menyiapkan fisik, tetapi juga mencegah kekakuan otot akibat duduk terlalu lama di depan komputer. Lalu yang kedua, membantu mengalirkan oksigen ke otak sehingga meningkatkan konsentrasi. Dan yang ketiga, memberi booster energi positif untuk menghadapi tugas-tugas harian. Setelah kembali ke ruangan, kita menyalakan PC dan nyalakan mesin printer, serta membuka bagian bawahnya. Okay, now I will show you the simple procedure for digital document scanning. First, open the printer machine. Second, insert the document. Third, close the lid. Fourth, press the scan button. Fifth, finally rename the file according the document's name. That's the daily scanning procedure. Ada beberapa divisi kunci di PT INTA yang menopang kegiatan perusahaan. Yang pertama, divisi sales marketing, ujung tombak yang bertanggung jawab menjual dan menyewakan alat berat seperti ekskavator dan dozer ke sektor pertambangan, konstruksi, dan kehutanan, serta membangun relasi pelanggan. Yang kedua, divisi accounting dan finance. Divisi ini mengelola aset, arus kas, dan pencatatan keuangan yang sangat kompleks, mengingat nilai transaksi alat berat yang besar. Yang ketiga, divisi HRD, mengelola SDM yang tersebar di berbagai cabang dari lokasi proyek, mulai dari staf kantor hingga mekanik di lapangan. Mengkategorikan, menempelkan, dan menghitung jumlah biaya struk. Dari total 41 lembar struk, ITOL menyumbang 30 lembar. 1. Peluang mendapatkan struk BBM adalah 12,19%, 5 dari 41 struk. Yang kedua, jika kita memilih 3 struk acak, ada 10.660 cara kombinasi. Yang ketiga, jika kita menyusun 3 struk berurutan, ada 63.960 cara permutasi. Biaya ITOL tinggi dikarenakan banyaknya trip lapangan yang dilakukan oleh tim sales. Yang kedua, kenaikan tarif BBM dari pemerintah adalah sebab biaya BBM per liter menjadi lebih mahal.
Selama PKL, saya berada di divisi sales marketing. Saya belajar banyak tentang pentingnya dukungan administratif dalam penjualan. Tugas saya bervariasi, termasuk melakukan filing dokumen, fotokopi, dan scan dokumen kontrak, serta faktur penjualan alat berat. Lalu yang kedua, membantu rekapitulasi biaya operasional karyawan, seperti menempelkan struk parkir, e-tol, makan, laundry, dan BBM. Dan menghitung biaya keseluruhan untuk keperluan klaim dan laporan keuangan. Lalu yang ketiga, mengambil dan mengantarkan dokumen antar divisi, serta melakukan stempel dokumen resmi. Budaya utama pada PT Inta adalah akurasi data dan disiplin waktu. Kendala yang saya hadapi adalah pengelolaan volume data biaya operasional yang tinggi, sehingga berisiko terjadinya kesalahan pada perhitungan. Lalu solusi yang saya lakukan adalah penerapan double check pada perhitungan. Ini memastikan semua data akurat dan meminimalisir kesalahan. Kegiatan scan dan filing dokumen merupakan praktik industri yang sangat relevan dengan jurusan TKJ. Kami menerapkan prinsip manajemen aset digital dan keamanan jaringan saat menyimpan hasil scan ke share drive divisi. Hal ini memastikan data perusahaan terarsip aman dan dapat diakses melalui jaringan kantor. Selain itu, kegiatan fotokopi dan scanning juga membutuhkan pemahaman dasar. Saya menerapkan kemampuan troubleshooting dasar saat menghadapi kendala pada mesin printer. PT Intracopenta Tbk bergerak sebagai penyedia solusi total alat berat, melayani sektor pertambangan, konstruksi, dan infrastruktur. Peluang bisnis utama terletak pada jasa purna jual dan penyewaan rental. Permintaan akan alat berat sangat tinggi seiring dengan pembangunan infrastruktur nasional. Nilai wirausaha yang saya dapat dari PT Inta adalah keuletan dan inisiatif. Nilai ini saya terapkan dalam pengelolaan data biaya operasional yang bervariasi seperti parkir, e-tol, dan BBM, dan pengarsipan dokumen. Keuletan ini dibutuhkan untuk memastikan semua data keuangan tertata dengan akurat. Pengembangan teknologi informasi saat ini memasuki era revolusi industri 4.0. Hal ini ditandai dengan integrasi cyber physical system dan big data. Dampaknya perusahaan seperti PT Intracopenta Tbk mengandalkan infrastruktur IT untuk manajemen alat berat dan analisis data penjualan. Dampaknya terhadap dunia kerja, khususnya di bidang teknik komputer dan jaringan, sangat signifikan. Jaringan menjadi fondasi utama. Seluruh tugas administrasi yang saya lakukan bergantung pada stabilitas dan keamanan jaringan komputer perusahaan. Doa setelah melaksanakan kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.